Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan masuk ke materi pengantar ekonomi mikro. Di sini ada referensi pembahasan, yaitu ada 6 referensi. Bisa teman-teman baca sendiri. Terus materi pokok perkuliahannya yaitu yang pertama ilmu ekonomi, yang kedua pola kegiatan suatu perekonomian, yang ketiga masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian, yang keempat mekanisme pasar permintaan, yang kelima penawaran dan harga, yang keenam harga keseimbangan pasar, yang ketujuh elastisitas permintaan dan penawaran, yang kedelapan teori perilaku konsumen, yang ke-9 teori produksi, yang ke-10 teori biaya produksi, yang ke-11 pasar persaingan sempurna, yang ke-12 pasar monopoli, 13 pasar oligopoli dan monopolitik. Terus yang ke-14 studi kasus permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Nah, yang akan kita bahas materi 1 sampai dengan 7 itu ketika sebelum UTS ya, dan materi 8 sampai 14 akan kita bahas di materi setelah UTS atau sebelum UAS. Oke, langsung ke pemahaman dasar yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini, perkembangan ilmu ekonomi itu pada tahun 1776 itu dipelopori oleh Adam Smith. Jadi ekonomi modern ya. Adam Smith ini adalah bapak ekonomi yang mempelopori tentang ekonomi kapitalisme. Jadi langsung saja, ilmu ekonomi sekarang ada dua, yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. 4 aspek yang berhubungan dengan metodologi dalam analisis ekonomi, yang itu yang pertama masalah pokok ekonomi masyarakat, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan. Dirumuskan definisi ilmu ekonomi. Nah, yang kedua jenis-jenis analisis ekonomi, yang ketiga ciri utama kegunaan teori ekonomi, yang keempat bentuk-bentuk analisis. Setiap individu, perusahaan, masyarakat selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, mengambil keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang, perusahaan, masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsinya. Kebutuhan manusia sangat banyak, jumlah dan jenisnya, serta terus-menerus, sedangkan alat pemuas kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas. Nah, barang adalah alat pemuas kebutuhan yang dibuat manusia yang dapat dilihat, dirabah, dan ditimbang. Sedangkan jasa adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak dapat dilihat tetapi masih dapat dirasakan dan diukur. Nah, jenis-jenis barang ini ada barang ekonomi. Nah, barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya, seperti beras, makanan, dan lain-lain, barang-barang produksi industri dan sejenisnya. Nah, barang cuma-cuma yaitu barang yang dinikmati tanpa melakukan kegiatan produksi, seperti udara, oksigen, sinar matahari, air, dan lain-lain, gratis ya. Jadi barang ekonomi dapat dibedakan, yaitu yang pertama barang konsumsi. Barang konsumsi ini seperti makanan, pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Nah, kalau barang modal itu seperti mesin, peralatan bengkel, bangunan kantor, dan sebagainya. Nah, barang setengah jadi itu seperti tepung gandum, karet, kapas, kain, dan sebagainya. Barang akhir itu roti, mobil, pakaian, dan sebagainya. Jadi barang setengah jadi ini akan menjadi barang akhir, kayak tepung gandum jadi roti, terus kampas jadi kampas mobil, pakaian kan kain jadi pakaian, dan sebagainya. Oke, dalam teori ekonomi, jenis-jenis barang dibedakan berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Ada 4 jenis ya. Yang pertama barang inferior. Barang inferior itu seperti ikan asin, ubi kayu. Terus yang kedua barang esensial. Barang esensial itu beras, gula, kopi. Terus barang normal itu seperti baju, buku. Terus barang mewah itu seperti mobil, perhiasan. Nah, berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat ada 2 jenis. Jadi ada barang pribadi dan barang publik. Kalau barang pribadi itu pakaian, mobil, rumah, makanan yang dikonsumsinya secara pribadi, yang dimiliki secara pribadi. Nah, kalau barang publik itu seperti jalan raya, jembatan, lampu penerang jalan, dan masih banyak lagi yang lainnya di sekitar kita. Intinya barang umum ya, kalau barang publik itu yang bisa digunakan oleh semua orang.
Nah, faktor produksi, benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, macam-macam faktor produksi. Yang pertama itu tanah dan sumber alam yang ada di dalam dan di atas permukaan bumi, seperti tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air, matahari, dan sebagainya. Itu ada mental saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian, tapi juga meliputi keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Dari segi keahlian dan pendidikannya, misalnya pertama, tenaga kerja kasar. Nah, kalau tenaga kerja kasar itu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Nah, yang kedua itu tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja. Terus yang ketiga ya, tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi atau ahli di bidang tertentu. Nah, yang ketiga modal. Modal ini adalah benda yang diciptakan manusia dan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Terus yang keempat, keahlian, kemampuan untuk mendirikan atau mengembangkan berbagai kegiatan usaha dengan mengorganisasikan tanah, tenaga kerja, dan modal di dalam masyarakat. Faktor-faktor produksi sifatnya relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga faktor-faktor produksi disebut langka karena untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat tersebut. Jadi tidak seimbang ya antara permintaan dan penawaran. Oke, adanya pilihan di antara faktor produksi akan menimbulkan biaya kesempatan, opportunity cost atau alternative cost. Jadi, apabila kita sudah memiliki satu barang, maka kita harus mengorbankan barang yang lain. Jadi, maksudnya itu apa? Kalau contohnya, misalnya kita pengen tas, otomatis kita mengorbankan barang lainnya itu seperti uang untuk membeli tas tersebut. Jadi, ada grafik pilihan di sini, ada studi kasusnya. Nah, studi kasusnya ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian materi pengantar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.